Allah itu kayak bilang kepada saya, gak percaya tak ambek janjiku gitu. Iki loh tak ijoli, lebih baik daripada apa yang kamu nafkahkan 100.000 itu. Dengan percaya diri mereka mengatakan, kerja di mana? Rumah Pintar. Itu mereka sudah bisa menepuk dada. Kami dulu nggak bisa ya. Hanya konsep aja. Ini akan besar, insya Allah akan besar. Ayahe ibuke iki dek Gusti Allah. Samen iki dek Gusti Allah. Sak wayah-wayah ayahe ambek ibuke nggak iso kerja. Mbuh mergo keluar kota, mbuh mergo sakit, mbuh mergo dipundhut ambek Gusti Allah. Wis samen nggak oleh sedih. Kita nganggap nggak baik itu karena keterbatasan pikiran kita. Kalau pikiran kita itu baik, kita akan bisa mengambil kebaikan dari setiap apapun, bahkan termasuk dalam kejadian yang orang-orang itu menganggapnya musibah. Musibah pun itu baik. Ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan sampai hari ini, yaitu Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah. Rumah Pintar berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Effendi. Ini istri saya, Kurin Mu'alifah. Kami berasal dari Desa Talun dan insya Allah hari ini dititipi oleh Allah Rumah Pintar. Bimbingan belajar, insya Allah pelopor pendidikan karakter terbaik di Indonesia. Jadi kami memulai Rumah Pintar ini dari sebuah tempat semacam bekas warung pecel gitu. Waktu itu kami sewanya itu hanya per bulan karena memang nggak kuat sewa per tahun. Saya masih ingat pada saat itu mejanya ada dua, yang satu itu dipinjemi yang punya rumah, kemudian yang satu itu dipinjemi depan rumah. Itu pun muridnya hanya 6. Nah, suatu ketika kami ada masalah yang kemudian mengharuskan kami untuk didenda 4 juta. Pada saat itu karena kami nggak punya uang, kemudian kami berusaha berinisiatif untuk cari uang. Salah satunya adalah menjual satu-satunya kulkas kami. Dari pagi itu saya keliling-keliling itu cari orang-orang yang sekiranya mau membeli kulkas kami. Sampai jam 8 malam, itu kami ketemu seorang ibu muda yang anaknya sakit. Kami tanya, "Mbak, kenapa anaknya?" "Sakit, Pak." "Sakitnya sejak kapan?" "Sejak kemarin." "Loh, sudah dibawa ke bidan?" "Belum." "Kenapa Mbak belum?" "Nggak punya uang." Itu saya mikir tuh, saya berangkat ke situ itu bawa uang cuma 100.000 dan itu mau saya pakai untuk fotokopi soal. Karena kasihan, saya berpikir, oke lah sebagiannya saya sedekahkan kepada beliau untuk anaknya ke bidan. Lalu saya ambil uang saya bilang, "Mbak, uang ini jenengan pakai sementara, jenengan bawa putra ini ke bidan, lalu nanti kembaliannya tolong dikembalikan ke rumah selatan ya." Maksudnya ke rumah saya. Dia bilang, "Terima kasih Pak, terima kasih. Nanti saya tak bawa anak saya ke bidan." Lalu saya nggak jadi fotokopi soal karena memang uangnya dipegang oleh beliau. Terus saya pulang ke rumah, itu nyampe rumah, belum masuk rumah saya, suaminya itu sudah SMS. Katanya beliaunya bilang begini, "Pak, uangnya ini tak pinjemi sekalian ya. Karena sudah 2 hari ini istri saya nggak saya kasih nafkah." Itu saya sama istri bingung gitu. Kita bingung. Ini kalau mau dihutangkan, ini uang satu-satunya yang kami punya. Kalau mau disedekahkan juga kami nggak punya besok itu untuk apa gitu. Kemudian ada 2 jam itu kami engkel-engkelan ya, engkel-engkelan sampai kemudian saya bilang, "Wes yang, ini Gusti Allah ngenteni jawabannya awake dhewe. Arep diutang nih, apa arep disedekah nih? Gitu. Kalau diutang nih, wallahu alam kembalinya kapan? Lek disedekah nih, ya insya Allah akan diganti lebih baik sama Allah." Terus istri saya tanya itu, "Lah sesuk piye yang? Sesuk mami dhewe piye gitu?" "Ya masa nggak percaya," saya bilang gitu. "Ambek Gusti Allah masa nggak percaya?"
Ya wis bismillah. Maka kemudian beliau saya SMS, "Nggih Pak, jenengan pakai uangnya." Bismillah. Nah, besoknya itu kemudian kami makannya itu nanak nasi, terus sambil cari-cari uang receh itu. Di bawah tumpukan baju ya. Di bawah tumpukan baju itu ada receh Rp2.000, kami belikan tempe terus kami goreng. Nah, terus sore harinya itu istri saya bilang, "Kok urung dijali ya sampai Gusti Allah ya." Besoknya lagi demikian sampai 3 hari itu kemudian kok tetap nggak ada ganti dari Allah ya. Sampai saya itu waktu sholat asar hampir nangis ya. Ya Allah, besok bagaimana? Karena semua tempat itu sudah kami cari itu dan adanya cuma receh gitu dan hampir habis. Masya Allah, di hari keempat itu Allah mendatangkan gantinya kepada kami. Dengan cara tiba-tiba itu ada anak yang daftar. Sehari itu daftarnya 3. "Pak, daftar les." "Loh, dari mana Bu?" "Saya dari Ulingi, saya dari Popoh, saya dari Kesamben, saya dari Binangun." Itu sehari itu 3 anak itu sampai 80-an anak ya, 80-an anak. Maka seolah-olah saya nangis itu seolah-olah bilang gini, Allah itu kayak bilang kepada saya, "Gak percaya tak sob ambek janjiku gitu. Iki loh tak ijoli, lebih baik daripada apa yang kamu nafkahkan 100.000 itu." Padahal itu tanpa iklan, tanpa papan nama. Papan namanya itu belum seperti sekarang. Papan namanya itu masih banner, itu saya pakai figura kayu. Pada saat itu saya bilang kepada istri saya, "Insya Allah iki gede yang rumah pintar ini akan jadi besar." Saya ngajak itu guru-guru yang saya kenal, karena saya dulu backgroundnya guru. Saya ngajak guru-guru yang saya kenal, yang muda-muda itu untuk ikut gabung sama saya ngelesi bareng-bareng. Nggak ada yang mau itu, nggak ada yang percaya sama saya. Tempatnya aja warung pecel, mejanya aja pinjaman orang gitu. Tapi ada dua orang yang masih percaya sama kita. Namanya Mbak Winda, yang satu Mbak Iva. Itu 2 orang yang percaya sama kita, kemudian ikut membantu rumah pintar ini bertumbuh dari step 1 ke step berikutnya. Sampai alhamdulillah sekarang ada lebih dari 30 orang yang bergabung dengan kita. Dengan percaya diri mereka mengatakan, "Kerja di mana?" "Rumah pintar." Itu mereka sudah bisa menepuk dada. Kami dulu nggak bisa ya. Hanya konsep aja. Ini akan besar, insya Allah akan besar. Dulu itu waktu sejak STM itu saya suka ngajar. Dan saya itu ngajarnya ngajar ngaji. Jadi sejak masih muda, alhamdulillah Allah menitipkan di hati saya itu perasaan saya suka kepada agama. Kemudian saya pengen jadi orang soleh, saya pengen diakui sebagai umatnya Rasulullah, itu pengen gitu. Nah, pada saat itu yang bisa saya lakukan adalah ngajar ngaji. Saya masih ingat, saya bandulan di bawah pohonnya bapak saya, itu ada anak muslim yang dia lewat, dia itu pakai baju bagus, padahal dia orang miskin. Saya tanya dia, "Mbak mau kemana?" Dia itu lagi di prospek sama agama lain begitu. Maka terbakar ini, hati saya ini terbakar. Perasaan saya ini orang Islam tapi nggak ngopeni orang Islam lainnya gitu. Terus saya tanya dia, "Sampean masih punya turutan kan? Masih punya Baghdadi itu, kitab turutan Alibata itu?" Dia bilang, "Punya. Nanti sore ngaji ya sama saya." "Iya Pak." Mulai anak itu 1 sampai kemudian saya ngajar 8 tahun itu ada lebih dari 50 anak yang ngaji. Tidak 1 rupiah pun saya tarik mereka uang, karena memang di hidup itu, di masa episode hidup itu, saya merasa ini untuk Allah, ini untuk Allah. Ikhlas betul itu, ini untuk Allah. Banyak hal yang saya alami, dicaci maki masyarakat, kemudian disatru tetangga, kemudian dimarahi bapak ibu saya, itu biasa aja, karena bagi saya ini untuk Allah gitu. Dan pada saat itu belum ada rumah pintar, saya masih belum menikah. Pada saat itu saya kuli bangunan. Jadi setelah nguli itu sore hari jam 4 itu saya pulang. Kalau bapak saya belum pulang, jam 4 bapak saya pulang ngajar ngaji. Sampai suatu ketika, lama-kelamaan saya sadar bahwa perjuangan ini rasanya tidak bagus, tidak bisa bertahan lama kecuali ini dilegalkan ini. Perjuangan ini harus bentuknya formal ini. Maka kemudian rumah pintar ini menjadi salah satu bagian dari terusan dari dakwah tadi. Kami rumah pintar membuka diri dengan orang-orang dari golongan lain, dari agama lain. Silahkan semua masuk rumah pintar. Insya Allah di sini kami pastikan kami akan mendidik sebaik mungkin, terutama tentang karakternya, akademiknya. Itu kami akan mendidik sebaik mungkin. Kenapa? Karena sejak awal niatan kami itu memperbaiki generasi muda ini. Maka kemudian guru-guru di sini pun ada aturannya. Aturan yang pertama, mereka harus mau berjilbab. Di rumahnya berjilbab, di sini berjilbab. Kemudian guru yang kedua, yaitu mereka harus bisa baca Al-Quran. Yang ketiga, mereka harus mau sholat jamaah. Nah, kenapa demikian? Karena saya merasa perjuangan yang tadinya nggak formal, yang kemudian dicaci maki masyarakat, ini bisa terlembagakan
bisa kemudian dipandang positif oleh masyarakat ketika kita bisa membuat lembaga ini formal. Alhamdulillah, Rumah Pintar seringkali menghantar anak-anak mencapai Olimpiade nasional, baik juara 1, juara 2, juara 3. Yang juara 1 Olimpiade nasional itu ada banyak ya, Alhamdulillah. Dari bahasa Inggris maupun MIPA-nya sendiri ya. Danem terbaik kabupaten, kemudian juara Olimpiade provinsi itu banyak sekali. Rumah Pintar sementara 5 cabang ya. Ada di Talon, kemudian di Selopuro ada 2, kemudian di Samben, kemudian di Wates. Jadi Rumah Pintar itu ada satu program, namanya programnya Satu Ibu, Ibu Kita Bersama. Artinya setiap guru yang masuk di Rumah Pintar sini berarti itu keluarga kita. Dan ketika ibunya sakit, itu dia boleh cuti semau dia. Kalau untuk birrul walidain kita nggak ada semacam pembatasan, walaupun itu di undang-undang nggak ada, kita izinkan. Misalnya di undang-undang itu mengatakan keluarganya sakit hanya boleh izin 3 hari. Kita sesukanya, 1 bulan, 2 bulan. Kalau itu untuk ibumu, untuk ayahmu, silakan. Karena ini bagian dari bagaimana kita mewujudkan building karakter atau birrul walidainnya itu begitu. Yang lain, yang di kantornya itu harus mau saling jenguk, harus mau saling nunggu gitu. Jadi kalau ibunya salah satu di antara kita itu sakit, maka teman-temannya itu dikasih giliran. Yang nunggu di rumah sakit itu dikasih giliran. Di Rumah Pintar tidak ada karyawan, tidak ada bos, tidak ada. Yang ada pimpinan dan yang dipimpin. Pak, ini karyawan jenengan yang ini, karyawan jenengan yang itu. Saya itu nangis mestian. Kenapa saya nangis? Karena kita itu rekan gitu. Saya nggak pernah nganggap yang lain itu karyawan. Dalam rapat saya, dalam kemudian keseharian saya nggak pernah nyebut teman-teman itu karyawan saya itu nggak pernah ya. Kenapa seperti itu? Mereka itu sama seperti saya, saling asah, saling asuh. Saya tanpa mereka, kita tanpa mereka juga bukan siapa-siapa. Kebetulan aja mereka membantu kita. Mereka orang yang dihadirkan Allah untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Jadi sama aja kita itu gitu. Kalau mungkin di luar sana ada orang-orang yang dengan bangga mengatakan ini karyawan saya sekian, saya nggak punya karyawan, saya punya banyak teman gitu. Dan semuanya di sini keluarga. Kalau ada roti 1 kita makan sama-sama. Kalau nggak ada roti ya kita kemudian puasa sama-sama. Ada orang-orang yang bertanya, Pak, di jenengan gajinya berapa gitu? Di saya ini gaji 1,5 juta, keluar tuh karyawan saya. Di jenengan gaji berapa? Teman-teman guru di sini itu mulai gaji 600 ada, sampai kemudian hampir 3 juta itu ada. Tapi jarang yang keluar karena gaji. Karena ketika awal mereka masuk di sini, mereka saya katakan, apa motivasinya dengan masuk Rumah Pintar? Saya ingin mengembangkan ilmu, Pak. Saya ingin menerapkan ilmu saya. Saya bilang, saya pegang kata-kata jenengan. Jenengan kalau ke sini cuma cari gaji, salah jenengan. Kalau di sini cari pahala, gaji jenengan sudah dihitung. Jadi kalau orang-orang di luar sana, teman-teman berbanggalah, kalau orang-orang di luar sana, mereka pulang membawa gaji, mereka akan ditanya, dengan apa itu? Kamu pakai apa gajimu itu? Jenengan patut bangga. Kenapa? Karena pulang jenengan membawa pahala, jenengan membawa pintu surga. Besok itu kita ditanya itu, pengen masuk surga lewat pintu yang mana? Jadi mereka pulang itu bangga, saya guru gitu. Saya guru. Dan saya pengen masuk surga. Kalau ada anak yang nakal di sini itu guru-guru jarang itu yang stres. Oh ini anak ini nakal. Kenapa demikian? Karena kalau dalam rapat itu kita sering ingatkan teman-teman, kalau ada anak yang nakal, gelaran sajadahi sampean, berdoalah, ya Allah perbaiki karakternya orang ini, perbaiki karakternya anak itu. Barangkali justru anak-anak yang inilah yang akan menggandeng tangan kita itu ke surga. Bukan yang pinter-pinter itu bukan, barangkali yang nakal inilah karena kesabaran kita sehingga mereka lah yang kemudian jadi wasilah kita untuk masuk surga. Anak itu amanah ya Pak. Dalam satu sisi anak itu anugerah bagi orang tua, tapi sebenarnya anak itu amanah dari Allah. Yang kalau ketika kita itu mendidiknya dengan baik,
insya Allah itu adalah amal jariah kita yang pahalanya itu panjang gitu. Tapi kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, sesungguhnya itu merupakan tanggung jawab kita yang kelak itu akan menjadi penyesalan tuh. Sudah ngajari anak sholat belum? Sudah ngajari anak baca Quran belum? Sudah ngajari anak sopan santun atau belum? Jadi sebenarnya anak itu amanah gitu. Kami kemarin mencatat ada banyak sekali hal yang bisa diajarkan atau perlu diajarkan kepada anak-anak. Yang mana ini juga kita ajarkan ke anak-anak rumah pintar gitu. Yang pertama diajarkan iman, kemudian yang kedua diajarkan akhlak, kemudian yang ketiga diajarkan sains, kemudian yang keempat diajarkan dia logika matematika, dia diajarkan pertahanan hidup atau survival, kemudian dia juga diajarkan komunikasi, terus dia juga harus diajarkan kolaborasi, dia diajarkan literasi yang kuat, dan dia diajarkan budaya, sosio budaya sama sejarah. Kenapa dengan sejarah? Karena dia akan bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu sehingga bisa menjadi bekal bagi masa depan. Pada dasarnya anak kita itu akan hidup di masa depan. Jadi ketika anak ini hidup di masa depan, maka dia harus mampu bertahan di dalam kehidupannya nanti. Kita ngasih aja alat-alat dia hidup. Komunikasi yang baik, kemudian lapang dadanya untuk menerima perbedaan sehingga dia bisa berkolaborasi dengan orang, literasi yang kuat, critical thinking, kemudian agar dia bisa membedakan salah benar dan sebagainya. Tapi yang paling penting, kalau boleh saya tambahkan, yang paling penting itu iman. Kita tidak pernah tahu bagaimana hidup kita ke depan. Dan ini tidak penting-penting amat. Miskin, kaya, pandai, bodoh, cantik, jelek, itu nggak penting-penting amat. Yang penting itu iman. Jadi kalau kita itu punya iman, kita bahagia tuh. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak bahagia. Ada banyak kejadian di luar sana, orangnya itu kaya raya, tetapi kalau nggak punya iman, itu rasanya itu kering. Ada orang di luar sana yang dia hidupnya di gubuk, yang kemudian makan sehari-hari sekali, makannya seadanya, tapi ternyata hidupnya bahagia. Nah, bahagia itu adanya di iman. Saya menanamkan ke anak saya itu seperti ini. Dok, ayahe ibuke iki dek Gusti Allah. Samen iki dek Gusti Allah. Sak wayah-wayah ayahe ambek ibuke enggak iso kerja, mbuh mergo keluar kota, mbuh mergo sakit, mbuh mergo dipundhut ambek Gusti Allah. Wis sampean enggak oleh sedih. Mergo apapun yang terjadi itu pasti baik. Gusti Allah sudah menata apa yang terjadi pada kita itu pasti baik. Kita nganggap nggak baik itu karena keterbatasan pikiran kita. Kalau pikiran kita itu baik, kita akan bisa mengambil kebaikan dari setiap apapun, bahkan termasuk dalam kejadian yang orang-orang itu menganggapnya musibah. Musibah pun itu baik. Misalnya ada banjir. Dok, banjir itu baik apa buruk? Awalnya dulu mengatakan buruk ya, buruk. Banjir itu banyak korban, semua rusak dan sebagainya, itu buruk. Saya bilang baik itu, banjir pun baik. Baiknya gimana ya? Yang pertama, Allah langsung memisahkan antara orang beneh dan orang yang tidak beneh. Itu ngelihat banjir, orang yang beneh itu keluar tuh sedekahnya, bersegera untuk membantu, bersegera untuk sedekah, bersegera untuk menengok, mengabarkan saudaranya yang di sana, mengabarkan handai taulannya yang di sana. Yang kedua, kalau ada yang rusak-rusak di situ, sesungguhnya Allah lagi bagi rezeki ini, gitu. Allah lagi bagi rezeki kepada banyak orang. Kalau bantuan datang, Allah bagi rezeki kepada Pak Sopir, karena Pak Sopir akan bawa bantuan ini ke sana, maka Pak Sopirnya dapat gaji. Begitu juga yang punya pom, itu Pak Sopir riwa-riwi itu pakai bensin, berarti yang pemilik pomnya, petugas pomnya dapat rezeki. Kalau banyak orang yang sakit, kemudian dari tukang parkirnya rumah sakit, Pak dokter, perawat, itu semua dapat rezeki dari situ. Terus yang sakit ya, gimana dengan yang sakit? Yang sakit itu juga baik, Dok. Loh kok bisa baik ya? Karena yang sakit itu yang pertama diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, derajat surganya itu ditinggikan. Karena nggak cukup ini ditunggu-tunggu oleh Allah, amalnya nggak cukup untuk dimasukkan surga yang tinggi. Allah nunggunya udah lama, maka dikasihlah dia musibah. Sehingga dengan itu ada alasan bagi Allah untuk memasukkan dia ke surga yang tinggi. Kalau dia mati, kemudian mati syahid, diampuni semua dosanya. Baik semuanya. Kalau ada yang buruk, ya memang kacamata kita yang buruk gitu. Yang lain lihat baik, kok kita bisa lihat buruk, ini gimana gitu. Kalau dulu di Olimpiade itu, sekali kita ngadakan Olimpiade itu 15 juta sampai 30 juta itu habis, tergantung di mana tempatnya dan alat apa saja yang mau kita pakai. Maka butuh banyak anak, banyak peserta untuk nutup modal kemudian profit. Lah ini kalau online dari rumah aja bisa kita. Dari laptop, PC aja udah se-Indonesia udah bisa datang ke kita. Tetap baik insya Allah. Jadi pada saat anak pertama itu kerjaan belum begitu lancar. Kemudian
Nadia itu setiap hari nangis, 4 tahun berturut-turut itu Nadia nangis setiap malam. Sampai nangisnya itu Masya Allah mengganggu tetangga-tetangga ya. Kalau Nadia nangis itu tetangga-tetangga datang semuanya. Ada yang bawakan minyak, ada yang bawakan bunga-bunga, ada yang bawa macam-macam. Intinya itu semua pengen membantu sebenarnya. Tapi Nadia tetap nangis. Pernah suatu ketika Nadia nangis itu sampai saya dan istri itu ikut nangis. Karena nangis 2 jam itu nggak berhenti ya, nggak berhenti. Kami sering minta nasihat orang-orang, kemudian sampai kami datang ke Ustadz, sampai kami bilang, Ustadz, ini apa nggak kuat nama gitu. Kalau orang lain zaman dahulu itu kan karena nggak kuat jeneng terus diganti jenengnya jadi baik gitu. Karena selama 4 tahun itu sudah habis akal kami itu. Bagaimana agar Nadia ini tidak nangis? Ustadznya mengatakan gini, tenang aja Pak, kalau anak itu banyak mencoba jenengan, maka anak itu akan membawa kebahagiaan kepada jenengan sama seperti ketika dia itu memberi cobaan ke jenengan. Itu saya nggak percaya dan nggak sabar. Ya Allah, kapan memberi bahagianya ini? Sudah 4 tahun ini saya tunggu. Mas, kalau ini ada garisnya gini ya. Soalnya kan huruf, terus huruf depannya ini pakai huruf besar. Nah, suatu ketika waktu kami main di rumahnya mertua di daerah Siraman, itu Nadia nangis karena nggak punya susunya habis. Saya masih ingat sepeda motor saya itu tak ucak-ucak gini, bensinnya habis. Terus uang itu dari celengan itu 21.000 ya, dari 21.000. Di situ jarak antara rumah mertua dan toko susu itu 1 kilo. Hujan deras itu. Saya nggak berangkat tuh, anak saya nangis mau berangkat naik apa gitu. Di rumah mertua juga. Maka saya berangkat tuh bawa payungnya kecil itu terocos-terocos itu sambil nangis saya. Saya jalan kaki sendiri 1 kilo untuk belikan susu anak saya. Itu susu yang kecil loh, bukan susu yang besar. Cuma bawa uang 21.000 dan itu pas dengan harga susunya. Saya di perjalanan tuh nangis terus. Banyak orang-orang yang mengatakan, Mas, Pinara, nggih kok udan-udan, nggih. Kembloh kabeh Mas. Dalam hati saya, kembloh mergo sing tak gomek dhuwit 20.000, sementara susune mek semono dan nggak ada uang lagi untuk pulang nanti gimana dan sebagainya. Itu ceritanya Nadia. Tapi qadarullah sejak dia kelas TK ya, sejak dia kelas TKA itu mulailah nampak apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa anak ini membawa keistimewaan. Ternyata si Nadia ini kalau diajari Al-Quran itu mudah nangkepnya itu. Diajari Al-Quran kita baca 7 kali itu dia hafal sudah. Surat-surat pendek itu. Kemudian dia ditunjuk oleh sekolahnya untuk mewakili Olimpiade Tahfidz di kecamatan, di sekolah lain, di kabupaten kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini lebih dari 70 piala baik dari tingkat kabupaten sampai nasional ya, nah dia bawa pulang ya. Kayaknya baru mengakui anakku tenan gitu. Anakku tenan, Masya Allah. Nggak rugi dok aku nangis bengi bareng awakmu gitu. Luar biasa istimewa. Jadi mulai dari lahir sampai 4 tahun itu dia memang punya kebiasaan yang beda dari teman-temannya. Nangis, dan nangisnya itu seperti waktu sholat itu ya. Jadi 5 waktu. Dan nangisnya itu nggak sebentar, nangisnya itu lama. Paling minim itu 1 jam. Dan dineng-neng itu memang sulit Nadia. Suatu ketika kita hamil yang kedua itu memang ada beberapa orang terdekat kami yang waktu itu bilang, lah yang besar ini loh, kondisikannya saja sulit, nangisnya luar biasa, dan sampai mbahnya pun, tetangganya pun istilahnya juga kewalahan. Karena suatu ketika saya hamil 6 bulan itu, anak yang kedua itu, Nadia itu nangis jadi gulung-gulung dari depan sampai belakang itu sambil guntingi baju saya. Dan itu tidak hanya sekali, beberapa kali. Dan tidak sering juga kami nangis bareng sama Nadia karena memang sulit dikondisikan pada saat itu. Ya Allah, sampai kapan, sampai apa, kita kayak seperti apa ya, menyerah itu. Kalau anak yang kedua seperti ini lagi nanti bagaimana? Banyak orang yang tanya kemudian,
Pak kok bisa anakmu begini, Pak kok bisa anakmu begitu, bagaimana triknya gitu. Saya selalu bilang ini semua pertolongan Allah. Kalau trik atau usaha yang saya lakukan itu sejak istri saya hamil itu tiap malam saya dzikir itu sambil ngelus-ngelus perutnya gitu. Saya baca Quran, saya dzikir, saya doa itu sambil ngelus-ngelus punggungnya, perutnya istri saya sepanjang beliau hamil. Nah, kemudian ketika sudah lahir, ada satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan sampai hari ini, yaitu Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah. Kalau kita pengen anak kita itu pinter, berarti kita juga harus mau belajar. Kalau kita pengen anak kita itu soleh, berarti kita harus jadi contohnya. Kalau kita pengen anak kita ngaji, ya kita maghrib, waktu anak kita ngaji, kita ambil Quran, kita baca. Itu nggak usah trik macam-macam, anak kita udah ambil Quran sambil baca. Kalau menurut saya, kunci keluarga bahagia itu ada dua aja. Suaminya bisa mimpin, istrinya jadi makmum yang baik. Jadi kalau suaminya itu harus punya semacam konsep, ini mau dibawa kemana sih rumah tangga saya? Dia harus bisa menjadi teladan. Saya ngasih contoh apa? Ngasih contoh kebaikan apa untuk keluarga saya? Sementara dari pihak istri, itu dia harus jadi makmum yang baik. Kami sering kemudian bersepakat, nanti kalau tamunya saya salah ngomong, istri saya itu nggak boleh menai. Menainya itu harus sopan. Banyak tuh di luar sana yang kemudian ketika ada tamu, suaminya salah ngomong, istrinya nggak mau jadi makmum ini. Istrinya membantah. Jadi mereka saling bantah-bantahan. Begitu juga ketika tamunya istri, perempuan biasa saling ngobrol seru seperti itu. Nah, kita suami itu jaga jarak dengan tamunya istri. Kemudian juga nggak boleh kalau istri salah atau istri salah ucap dan sebagainya, kita menegurnya di depan itu. Saya ada satu cerita bahwa keluarga kami itu pernah mendapati masalah di mana kami hampir berpisah. Ada masalah yang saya nggak cocok dengan istri nggak cocok dengan saya, sampai saya keluar rumah itu, sampai saya minggat itu. Satu malam itu habis 400.000 saya. Beli handuk, beli sikat gigi, beli ini. Dan itu tidurnya nggak enak gitu. Di masjid-masjid, di rumah-rumah. Nah, malamnya saya kemudian pergi dari rumah, pagi harinya itu istri saya melakukan satu hal yang menurut saya luar biasa. Dia SMS saya, mengatakan begini, yang sepurane sing akeh yo, aku rung iso dadi bojo sing apik. Itu padahal yang salah saya. Kapan-kapan pun jenengan wasul, aku panggah dadi bojomu. Setahun kas, apa rong tahun kas, aku nggak bakal buka hatiku ngene wong liya. Dia bilang seperti itu. Saya itu di jalan tuh bilang, nggak ada gunanya ini saya minggat. Karena pikirannya nggak berubah. Tapi dia tetap pengen jadi istri saya. Ya sudah, pulang aja. Saya pulang. Kemudian tas ransel saya itu saya titipkan, saya bawa di belakang sini. Biar nggak konangan sama ewang saya gitu. Saya masukkan sini. Lalu saya pulang pakai sepeda motor. Saya masukkan sepeda motor, saya masuk kamar. Padahal itu dalam kondisi ketegangan tinggi. Istri saya datang sambil bilang, wes mam yang urung. Ditulang saya gitu. Ditulang saya. Itu kalau perempuan lain kira-kira udah ditonjok muka saya ya. Tapi ini istri saya ditulang saya. Saya bilang, ini kayaknya ganti nih panjenengan gitu. Suatu ketika saya pernah waktu jadi kuli bangunan, saya itu kerja di Masjid Talun, kemudian ada sedan yang parkir di pinggir jalan. Enggak sedan bagus, sedan sudah tua gitu. Tapi saya pengen gitu. Saya pengen. Iseng itu saya tanya kepada Pak Tukangnya. Pak Tukang, ngoten niku napa mahal? Gitu. Karena pada saat itu gajinya kuli kan 35.000 ya. Saya udah berpikir nih, kalau makan saya ikut orang tua 35.000, saya sehari 35.000, saya tabung terus-menerus, nanti akan saya dapat itu mobilnya. Dan saya masih ingat ekspresinya Pak Tukang itu. Ketika saya tanya, Pak Tukang, ngoten niku napa awis nggih? Pak Tukangnya jawab, lek iso tuku koyo ngono kae tak sunggi kene kok pasar Talun. Tapi kalau Allah mengabulkan, kenapa tidak? Coba sekarang nggak saya tanya itu, Pak Tukang ribon sias nyunggi kula mriki ke pasar Talun gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Allah itu maha kuasa. Mbah saya itu dulu cuma tukang deres. Kemudian bapak saya kuli bangunan. Sampai ada orang yang mengatakan kepada saya gini, Le, awakmu nggak usah golek penggayaan. Datang apa Pak? Warisono alatnya bapakmu untuk penggayaan. Artinya saya disuruh untuk jadi tukang. Tapi saya bercita-cita, ya Allah saya ingin mengentaskan ekonomi keluarga saya. Masa mbah saya miskin, kemudian orang tua saya begitu, terus saya juga begini-begini saja. Ya Allah bantu saya. Gitu. Sejak muda sebelum menikah, saya itu sudah punya sakit mah.
Kalau kita nikah sudah 12 tahun. 12 tahun ya kita menikah. Saya sering sakit mah. Kalau seminggu itu opname 2 kali. Opname 2 kali. Istri saya itu punya anak kecil, dia nggak bisa ngerawat saya. Sementara saya di rumah mertua yang di daerah Siraman. Sering Pak Agung saya itu pulang, naik sepeda motor itu jam setengah 12 malam, itu pulang itu sambil muntah-muntah Pak Agung. Saya nggak tahu itu sakitnya kenapa, tapi tiap kali saya opname, itu juga nggak pernah lama, karena emang nggak punya uang untuk meneruskan opnamenya. Sampai suatu ketika, saya itu ngikuti seminar di Malang, itu di Pondok Malang, sebenarnya seminarnya tentang bisnis. Dan di situ itu kebetulan kita satu kelas dengan Dokter Ita ya. Dokter Ita itu teman kita dari Madura. Saya itu tanya gitu, dokter, saya punya sakit mah. Menurut jenengan itu apa ya obatnya? Saya pikir ya Promak, ranitidin atau waisan kayak gitu. Ternyata dokter itu melihat saya itu kayak paham gitu dia. Lalu beliau mengatakan ini, Mas, sampean ke atas, sampean ketemu sama asisten pembicaranya, nanti sampean minta terapi ke sana. Saya bingung itu. Terapi apa gitu. Saya pikir dipijat atau diapakan. Ternyata ketika saya ke atas ketemu sama beliaunya itu Pak Endi namanya. Beliau itu nyuruh saya duduk, ramah gitu orangnya. Duduk sini Mas. Iya Pak Endi. Pak Endi saya tadi punya sakit mah, terus kemudian saya suruh minta terapi jenengan. Itu Pak Endi senyum. Terus tangan saya diginikan, ikuti kata-kata saya gitu. Pejamkan mata. Lalu Pak Endi mengatakan, ya Allah, saya ngikuti. Ya Allah, rencana saya memang baik, tapi rencanamu pasti lebih baik dari rencanaku. Ya Allah, keinginanku memang baik, tapi takdirmu pasti jauh lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Ya Allah, aku ridho atas apapun yang engkau takdirkan terjadi padaku. Itu nangis saya. Karena seumur hidup saya nggak pernah mengatakan ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ridho, itu nggak pernah. Maka dari Malang sampai kemudian ke Samben, pulang ke rumah sini tuh saya nangis tuh. Sambil nyetir tuh saya bilang, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Itu di hati, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Bener-bener ngeresep gitu. Pokok saya usaha harus ada hasil. Saya usaha hasilnya harus begini, harus sesuai dengan keinginan saya. Saya nggak pernah bilang, ya Allah aku ridho. Padahal yang terjadi di kehidupan ini kan macam-macam. 1 tambah 1 bisa jadi 2, seperti logika kita. Tapi matematikanya Allah, 1 tambah 1 itu 27. Pak Agung sholat, saya makmum 27. Jadi kita nggak tahu benar-benar yang terbaik itu mana. Maka kemudian sikap yang terbaik itu adalah ridho atas apapun yang Allah takdirkan kepada saya. Mulai saat itu, apapun yang terjadi, ada rekan kerja yang keluar, saya bilang, ya Allah aku ridho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Enak udah kita pasrah aja sama Allah, pasti ditata lebih baik. Kalau besok kita ada hari, besok Allah kasih makan. Jangan tanyakan rezeki kita besok. Allah lo nggak tanya kita besok ibadah apa. Udah kita yakin aja, kalau kita besok dikasih hari, dikasih nyawa, besok ada. Nah, itu ternyata membuat kita jadi sembuh dari sakit mahnya. 80% orang yang sakit mah itu ternyata karena pikirannya itu perfeksionis, karena terlalu khawatir, karena kemudian sedih yang terus-menerus, karena menginginkan yang sempurna, karena melihat itu salah. Kenapa saya bisa tahu semua itu? Karena saya pelakunya. Saya dulu begitu. Melihat karyawan atau rekan kerja nggak bener kerjanya ya marah. Kemudian melihat hasilnya usaha kita nggak sesuai, marah. Kalau istri melakukan sesuatu yang sekiranya nggak benar, marah. Itulah yang membuat ternyata sakit mah. Mbak direvisi yang ini ya, di sini. Itu kalau dulu walaupun 7 kali belum sesuai dengan keinginan saya, ya saya marah. Tapi kalau sekarang, enggak. Ini udah Mbak, udah terbaik. Ini Pak, kalau ini nanti dibenahi, ini nanti akan jadinya begini. Oh ya. Dia sudah memikirkan yang terbaik, maka tugas saya sebagai pemimpin itu kemudian juga harus berlapang dada atas usaha terbaik yang dilakukan tim saya gitu. Yang paling enak itu ketika kita itu merasa dititipi, karena datangnya titipan itu tidak membuat kita euforia,
Dan kemudian hilangnya titipan itu tidak membuat kita sedih. Kalau kita udah merasa ini milik saya, nanti Allah menghilangkan itu dengan mudah, kecewa kita gitu. Padahal itu milik Allah semua itu. Diri kita, nyawa kita itu milik Allah semua. Anak kita, istri kita. Maka yang terbaik itu titipkan sama Allah. Itu milik Allah semua. Dan gunakan sebaik-baiknya untuk Allah gitu. Itu Pak Agung. Saya pelaku soalnya Pak Agung. Dulu mobilku, kantorku dulu gitu.